Mafia migas, ancaman nyata untuk Presiden Prabowo dan masa depan Indonesia. Guys, ini serius. Mafia migas mau menggulingkan pemerintah dan mengendalikan negara. Simak ini, apa kalian tahu? Ada kelompok yang lebih kuat dari hukum, lebih kaya dari negara, dan bisa menekan pemerintah. Mereka adalah mafia migas. Indonesia kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena mafia ini. Uang yang seharusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong mereka. Bagaimana cara mafia migas mengendalikan negara? Mereka tidak hanya mencuri uang negara, tapi juga mengendalikan kebijakan energi. Caranya, 1. Mengontrol pasokan BBM. Mereka bisa menciptakan kelangkaan BBM, menaikkan harga sesuka hati, dan membuat rakyat menderita. 2. Korupsi di perusahaan migas. Ada oknum di dalam perusahaan migas yang bekerja sama dengan mafia. Mereka mengatur proyek agar menguntungkan pihak tertentu. 3. Menekan pejabat negara. Siapa yang berani melawan mafia migas? Mereka bisa dicopot, ditekan, atau bahkan diancam. Punjaman terhadap Presiden Prabowo. Mafia migas tidak ingin ada presiden yang mengganggu bisnis mereka. Sejak Prabowo berencana mereformasi migas, ancaman mulai muncul. Kemungkinan cara mafia migas mengancam Prabowo. 1. Tekanan politik. Menggunakan DPR dan media untuk menyerang kebijakan Prabowo. 2. Lobi besar-besaran. Menyuap pejabat agar tetap diam. 3. Ancaman fisik dan psiwar. Serangan opini publik untuk menjatuhkan Prabowo. Jika Presiden Prabowo tidak hati-hati, mafia ini bisa menjatuhkannya sebelum reformasi migas dimulai. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih memilah informasi yang kita terima. Karena kalau analisa ini benar, akan ada serangan informasi negatif terhadap pemerintah. Siapa mafia migas ini? Siapa sebenarnya mafia ini? Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah kombinasi dari berbagai kalangan seperti konglomerat minyak. Mereka mengendalikan bisnis migas sejak era Orde Baru. Mereka punya hubungan erat dengan politikus dan aparat hukum, oknum pejabat dan oknum BUMN. Ada nama besar di balik pengelolaan migas Indonesia. Beberapa di antaranya punya jaringan internasional. Pemerintah harus bertindak. Pemerintah punya peluang untuk mengalahkan mereka, tapi harus dengan strategi tepat. Menurut kalian, siapa aja mafia migas ini, guys? Strategi melawan mafia migas. 1. Operasi intelijen dan infiltrasi, covert ops. Mengidentifikasi seluruh jaringan mafia migas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, agar mendapatkan bukti otentik dan valid untuk menangkap aktor utama. 2. Serangan ekonomi, bekukan aset dan blokir akses finansial. Melemahkan kekuatan finansial mafia migas agar mafia kehilangan sumber daya keuangan untuk menyuap atau menekan pemerintah. 3. Reformasi struktur migas. Gunakan blockchain dan transparansi. Total. Mencegah korupsi dengan sistem yang tidak bisa dimanipulasi, agar mafia migas kehilangan celah untuk bermain di sistem distribusi dan kebijakan. 4. Hancurkan koneksi politik mafia migas. Memutus pengaruh mafia dalam pemerintahan dan parlemen, agar mafia kehilangan perlindungan politik yang membuat mereka tak tersentuh. 5. Serangan balik melalui propaganda publik dan tekanan sosial. Meningkatkan kesadaran rakyat dan menggalang dukungan untuk memberantas mafia migas. Di sini, peran dan dukungan masyarakat sangat diperlukan, agar tekanan publik membuat DPR dan aparat hukum tidak bisa diam, dan mafia migas kehilangan dukungan politik. 6. Operasi hukum dan tindakan langsung. Menangkap dan menghukum para pelaku yang terlibat, mendukung mafia migas dengan pasal yang lebih berat, agar mafia migas tidak bisa lagi bersembunyi di balik sistem hukum yang lambat dan korup. DPR, Jaksa Agung, dan Presiden, kalian harus menyelamatkan negeri ini dari mafia migas demi kedaulatan negeri ini. Share video ini sebanyak mungkin. Tag anggota DPR, Jaksa Agung, dan pejabat pemerintah. Jangan biarkan mafia migas menghancurkan Indonesia.
Guys, kita harus bersuara untuk mendukung pemerintah melawan mafia migas. Tag temanmu. Semakin banyak yang tahu, semakin kuat dukungan untuk melawan mafia migas. Like, comment, dan share video ini.